Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Pembelajaran kali ini di kelas 11 kita mempelajari tentang fungsi. Di fungsi itu ada apa saja? Nanti kita setelah mempelajari fungsi itu ada subbab-subbabnya, yaitu pola bilangan barisan dan deret bilangan. Yang kedua, barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya, penerapan deret aritmatika. Lalu barisan dan deret geometri. Terakhir, penerapan deret geometri. Kita masuk bab barisan, yaitu untuk pola bilangan barisan dan deret bilangan lebih dahulu. Di pola bilangan barisan dan deret itu ada pola bilangan. Pola bilangan itu pola bilangan asli. Nah, namanya bilangan asli itu dari mulai 1, 2, 3, 4 dan tak hingga. Untuk pola bilangan segitiga yang bisa membentuk segitiga 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Pola bilangan persegi, dia yang membentuk bilangan atau pola persegi. Jadi misalnya, kalau ada 4 titik, nah itu kan bisa kita buat persegi. 9 titik, dia ke atas 3, ke samping 3, itu merupakan pola bilangan persegi. Yang keempat, pola bilangan persegi panjang. 2, 6, 12, 20. Kenapa 2, 6, 12, 20? 2. 1 titik ke bawah, 2 titik ke samping. 6, 2 titik ke bawah, 3 titik ke samping kanan atau kiri. Untuk 12, 3 titik ke bawah, 4 titik ke kanan, dan seperti itu seterusnya. Terus barisan bilangan. Nah, dikatakan barisan itu apabila membentuk suatu barisan, misal 1, 2, 3, 4. Nah, ini merupakan barisan bilangan seperti barisan asli, bilangan asli. Yang kedua, itu adalah barisan bilangan genap. Yang C, barisan bilangan ganjil. Yang D, barisan bilangan Fibonacci. Karena maksud dari Fibonacci itu gimana? Lihatlah polanya. Yang pertama itu kan 1, 1. Berikutnya 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3. Jadi barisan terakhir ditambah depannya itu akan membentuk barisan berikutnya. Nah, di belakang 13 itu nanti siapa? Di belakang 13 nanti itu adalah 13 ditambah 8, yaitu 21. Berikutnya seperti itu seterusnya, itu barisan Fibonacci namanya. Selanjutnya ada deret bilangan. Deret bilangan itu adalah penjumlahan dari barisan. Nah, misalkan tadi pola bilangan asli atau barisan bilangan asli itu kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, 1 itu adalah urutan pertama atau suku pertama, disebut U1. Berikutnya U2 dan U3 hingga U tak hingga, atau kita batasi di sini adalah U10 atau suku ke-10. Jika suku-suku barisan tersebut dijumlahkan, maka diperoleh bentuk sebagai berikut. Barisan atau suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dan hingga ditambah suku ke-10. Nah, ini yang dinamakan deret. Deret itu sebuah barisan yang dijumlahkan ya, jadinya deret. Nah, kalau kita menjumlahkan seperti ini kan kepanjangan, maka bisa ditulis dengan menggunakan sigma. Maka dapat ditulis sigma. Sigma K, sigma UK bergerak dari K itu sama dengan 1 hingga 10. Maksudnya, urutan atau suku pertama yaitu 1 ditambah suku 2 yaitu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya hingga 100, atau bisa
sigma UK bergerak dari 1 hingga N, atau tak hingga, N-nya terserah mau diberikan 100, 1000, atau berapapun, seperti itu. Selanjutnya, sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama ada sigma UI bergerak dari I sama dengan 1 hingga N. Jadi, seperti tadi penjelasannya, suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah berikutnya hingga suku ke N. N-nya itu berapa? Hingga batas yang ditentukan. Yang kedua, sigma UI bergerak dari I hingga N itu sama dengan sigma UK bergerak dari 1 hingga N. Ketiga, sigma A untuk I bergerak dari 1 hingga N itu sama dengan N kali A. Maksudnya, misalnya I-nya itu bergerak 1 sampai 4, berarti misal A-nya itu 2. Nah, 2 dikali 4 atau 2-nya itu ditambahkan hingga 4 kali. Untuk sifat yang keempat, A kali UI bergerak dari I sama dengan 1 hingga N itu sama dengan A dikali sigma UI bergerak dari 1 hingga N dengan A suatu konstanta. Yang kelima, yang pertama, jika ada penjumlahan sigma UI ditambah VI, I bergerak dari 1 hingga N itu bisa dipecah sigma UI dan sigma VI. Yang B itu sama, itu hanya beda di pengurangan. Jadi bisa di jumlah baru dideretkan, bisa dipecah dulu. Yang keenam itu kuadrat. Jadi jika kuadrat, kalian bisa pecahkan dulu sigmanya. Ini jadinya fungsi kuadrat ya, seperti fungsi kuadrat. Kalau untuk pengurangan juga sama, seperti itu. Terus, nomor 7, sigma UI bergerak dari I sama dengan 1 hingga M ditambah sigma UI bergerak dari I sama dengan M plus 1 hingga N itu bisa kita tulis dengan sigma I sama dengan 1 bergerak hingga N dengan M kurang dari N. Untuk nomor 8, sigma I sama dengan 1, sigma UI bergerak dari I sama dengan 1 hingga N sama dengan sigma UI I bergerak dari 0 hingga N-1 bisa kita tulis dengan sigma I sama dengan sigma UI dikurangi 1, I bergerak dari 2 hingga N plus 1. Yang nomor 9, sigma UI, I bergerak dari K hingga K sama dengan UK. Dengan K sama dengan 1, 2, 3 hingga N. Ini bentuk sifat-sifat notasi sigma. Masuk ke contoh. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sehingga ada di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 2 atau 2-nya ada 9 kali. Nah, ini untuk menentukan sigma. Yang nomor 2 juga menentukan sigma. Yang nomor 3 itu mencari nilai dari sigma tersebut. Nah, nomor 4 dan 3 itu mencari nilai. Oke, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, karena itu ada 2-nya ada 9, kita mengacu ke sifat ketiga. Sifat ketiga yaitu sigma A bergerak dari I sama dengan 1 hingga N. Nah, di sini N-nya adalah 9, berarti kita bisa tulis sigma 2 sama dengan sigma 2 bergerak dari I sama dengan 1 hingga 9. Berarti 2-nya itu
dikali 9 atau 2-nya ada 9 kali. Nah, untuk nomor 2 itu gimana pola? Lihat pola. Urutan pertamanya 2, urutan keduanya 5, urutan ketiganya 8. Nah, ini kalau untuk sigma seperti apa? Apakah U1 ditambah 1, berikutnya U2 ditambah 3? Tidak. Ini lihatlah pola. Jika kita kalikan dengan 3, jadi U1-nya itu kan 2. Nah, 2 itu kan bisa dari suku pertama atau I-nya itu 1. Jadi 1 dikali 3 ya. 1 dikali 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. Bisa seperti itu. Nah, ini rumusnya untuk nomor 2. Jadi 3 dikali I. I-nya itu bergerak dari 1 hingga 7 karena di situ ada 7 deret. Jadi, I-nya itu dari 1 hingga 7. 3 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 2. Misal I-nya 2, 3 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 5. Seperti itu sampai suku ke 7 untuk sigmanya. Yang ketiga, sigma K sama dengan bergerak dari 2 sampai 7 dikurangi sigma K kuadrat, K bergerak dari 2 sampai 7. Itu kita bisa tulis seperti ini. Jadi K-nya itu kan dari 2 sampai 7. Nah, 2 dari 2, sama 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7. Nah, untuk K kuadratnya tinggal dikuadratkan, karena di situ dikurang ya. Nah, berikutnya, di sini 2 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, itu kita memperoleh nilai 27. Nah, 27 dikurangi 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dan 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49. Di sini didapatkan 27 dikurangi 139. Hasilnya negatif 112. Nah, ini cara mencarinya. Jadi, untuk K-nya itu kita substitusikan dari K bergerak dari 2 hingga 7. Nah, batasnya kita lihat dari batasnya lagi gitu ya. Berikutnya, nomor 4, nilai dari 3K kuadrat ditambah 4K bergerak dari K sama dengan 1 hingga 4. Nah, ini bisa dipecah seperti tadi. Itu ditulis dulu, sigma 3K kuadrat, K sama dengan bergerak dari 1 hingga 4, ditambah sigma 4K, atau bisa ditulis ditambah 4 kali sigma K bergerak dari 1 hingga 4, atau bisa langsung kita kerjakan seperti ini. Ini jadi pencarian ini itu sama seperti yang tadi ya, maksudnya seperti itu. Terus 3 dikali 1 kuadrat, 3 kali 2 kuadrat, ditambah 3 kali 3 kuadrat, ditambah 3 kali 4 kuadrat, dan selanjutnya. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Lalu, kita jumlahkan. Jadi, di sini itu yang 4 nomor 4 itu bisa dipecah dulu sesuai dengan sifat nomor 5 ya, sifat-sifat sigma yang kelima tadi. Terus selanjutnya diperoleh hasilnya 90 ditambah 40 sama dengan 130. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan bertanya jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.